Halo teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas mengenai hakikat dan model layanan pendidikan inklusi itu seperti apa. Disimak baik-baik ya. Langsung saja kita akan membahas mengenai komitmen berbagi tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Yang pertama, komitmen pemerintah terhadap pendidikan inklusi. Pemerintah memainkan peran penting dalam mendorong berbagai pendidikan yang adil dan berkualitas bagi seluruh warga negara, termasuk memantau penerapan undang-undang pendidikan inklusif dan menghilangkan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. Pemerintah juga dapat bertindak sebagai penghubung antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Memfasilitasi dialog dan kolaborasi yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan efektif. Nah, dengan peran aktif dan komitmen yang kuat, pemerintah dapat memainkan peran kunci dalam mencapai visi pendidikan yang adil, berkelanjutan, dan inklusif untuk semua anak. Yang kedua, komitmen guru terhadap pendidikan inklusif. Komitmen guru dibagi menjadi 3 komponen. Ada komitmen afektif, komitmen jangka panjang, dan komitmen normatif. Ketiga elemen keterlibatan ini memungkinkan guru untuk memenuhi peran mereka. Keterlibatan emosional berkaitan dengan hubungan emosional guru dengan sekolah, identifikasi dengan sekolah, dan partisipasi guru dalam kegiatan sekolah. Warga sekolah yang menunjukkan keterlibatan emosional yang tinggi akan tetap menjabat sebagai guru di sekolah karena keinginannya. Komitmen kesinambungan mencakup komitmen berdasarkan manfaat yang diharapkan karyawan dari tetap berada di organisasi. Dengan kata lain, seorang bergabung dalam satu organisasi karena merasa berguna. Komitmen normatif menggambarkan perasaan komitmen tersebut terhadap pembelajaran seumur hidup. Guru yang menetapkan standar tinggi untuk dirinya sendiri tetap menjadi guru di sekolah karena mereka merasa berkomitmen untuk bekerja di sekolah. Yang ketiga yaitu komitmen orang tua dalam pendidikan inklusif. Orang tua memegang peran penting dengan terlibat aktif dalam pendidikan anaknya, baik di sekolah maupun di rumah. Tujuannya adalah untuk mendukung pembelajaran anak di sekolah, membimbing pelajarannya di rumah, dan secara aktif mendukung kemajuannya. Orang tua juga merupakan penjaga utama hak pendidikan anak-anaknya. Mereka harus memahami hak-hak ini dan bekerja sama dengan sekolah untuk mengembangkan rencana pendidikan individu atau EAP yang memenuhi kebutuhan anak mereka. Orang tua harus secara aktif berupaya memberikan kesempatan pendidikan yang adil kepada anak-anaknya. Secara keseluruhan, peran orang tua dalam pendidikan inklusif tidak hanya penting, tetapi juga strategis dalam mencapai tujuan pendidikan yang adil dan setara bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Yang keempat yaitu komitmen masyarakat dalam pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah dan pemerintah, namun juga seluruh masyarakat. Dalam lingkungan yang mendukung anak-anak merasa lebih diterima dan lebih termotivasi untuk belajar. Penting juga untuk bekerja sama dengan sekolah dan pihak berkepentingan lainnya. Masyarakat dapat secara sukarela berpartisipasi dalam pendidikan inklusif, menyediakan sumber daya tambahan, dan membantu mengatur acara dan kegiatan untuk mendukung anak-anak berkebutuhan khusus. Masyarakat dapat mendukung akses teknologi pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan membantu mereka mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran mereka. Ketika masyarakat, sekolah, dan pemerintah bekerja sama, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan semua anak sehingga mereka dapat mencapai potensi maksimal mereka melalui pendidikan yang inklusif dan adil. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hakikat pendidikan inklusi. Nah, teman-teman, penekanan pemerintah terhadap pentingnya pendidikan inklusif ditunjukkan dengan diterbitkannya surat yang menegaskan kembali perlunya mengembangkan sistem pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, keberhasilan proyek diterbitkannya ini, keputusan berujung pada Menteri Nomor 2/14/1986 tentang pendidikan inklusif bagi anak penyandang disabilitas. Akan tetapi proyek tersebut berakhir
Penyelenggaraan pendidikan terpadu khususnya di sekolah dasar semakin tidak efektif pada akhir tahun 1990-an. Upaya lebih lanjut untuk mengembangkan pendidikan inklusif dilakukan melalui kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan pemerintahan Norwegia yang dipimpin oleh Bralo Norwegia dan PLB Diktirat. Lalu ada karakteristik pendidikan inklusi. Berbagai aspek pendidikan inklusi dapat mendukung peluang pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, yaitu program studi yang fleksibel, metode pembelajaran yang fleksibel, sistem asesmen yang fleksibel, pembelajaran yang ramah. Pendidikan inklusi mencakup banyak elemen termasuk hubungan kemampuan, pengaturan tempat duduk, materi pembelajaran, dan sumber daya serta penilaian. Ada juga peranan pendidikan inklusi. Nah, teman-teman, menurut Tamansyah, Aryastuti dan Herawati 2016 mengatakan bahwa sekolah memiliki beberapa tugas untuk mendukung pendidikan inklusif. Apa saja itu? Yang pertama, mengubah perspektif siswa, guru, orang tua, dan masyarakat. Lalu, mereka harus memastikan bahwa semua siswa memiliki akses ke pendidikan dan mengikutinya secara teratur. Mereka harus memastikan bahwa semua siswa menerima kurikulum yang relevan dan menantang mereka harus membuat rencana kelas yang komprehensif untuk semua siswa, menjamin dukungan dan bantuan yang tersedia dari berbagai sumber seperti teman sebaya, guru spesialis, orang tua, dan komunitas. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas mengenai berbagai model layanan pendidikan inklusi. Pada model layanan pendidikan inklusi, yang pertama itu ada model kelas reguler. Ini memiliki ketentuan yaitu tidak ada perlakuan khusus atau pelayanan khusus antara siswa berkebutuhan khusus dengan siswa tanpa disabilitas, yang artinya sama siswa diperlakukan sama. Yang kedua, model klaster. Dalam model klaster ini, siswa tetap dapat belajar dengan siswa tanpa disabilitas, namun didampingi oleh pendamping. Dimaksud dari pendamping ini itu kayak fasilitator yang berupa guru atau pendamping khusus atau profesional lain yang dilatih untuk memberikan dukungan agar mereka dapat belajar dan berkembang sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Selanjutnya ada model pull out, di mana siswa berkebutuhan khusus ini dibagi dalam kelas yang berbeda. Pelajarannya pun mempunyai topik tertentu dengan diajarkan oleh guru spesialis, di mana pada model ini siswa berkebutuhan khusus diajarkan sesuai materi, strategi, metode, dan akomodasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Lalu selanjutnya ada model cluster dan model ekstraksi, di mana model ini bermaksud di mana pembelajaran yang memadukan model clustering dan model ekstraksi. Nah, model pembelajaran ini itu secara sistematis atau teratur, di mana memungkinkan siswa berkebutuhan khusus ditempatkan secara individu ke dalam kelompok sambil belajar di kelas reguler bersama dengan teman-teman berkebutuhan khusus lainnya. Dalam kasus lain, juga siswa berkebutuhan khusus ditempatkan di ruang kelas khusus, di mana siswa tersebut akan mendapatkan pelayanan khusus yang mencakup materi, strategi, metode, dan akomodasi yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Yang kelima, ada model kelas khusus. Model ini digunakan sekolah dengan menawarkan kelas khusus bagi siswa berkebutuhan khusus. Model yang hanya kasih mata pelajaran yang komprehensif, namun dalam mata pelajaran tertentu mereka belajar dengan siswa di kelas reguler. Dan yang terakhir yaitu model khusus komprehensif. Di dalam model ini siswa berkebutuhan khusus hanya belajar dengan siswa berkebutuhan khusus lainnya dan tidak berintegrasi dengan siswa umum dan berkebutuhan khusus di sekolah umum. Nah teman-teman, ada juga mengenai layanan awal pendidikan inklusi. Layanan awal yang diberikan dalam pendidikan inklusi untuk anak-anak berkebutuhan khusus yaitu seperti peserta didik, kurikulum atau program pendidikan, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, evaluasi pengawasan, dan keterlibatan masyarakat. Dalam layanan pendidikan ini perlu menentukan strategi yang tepat untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Guru sebagai fasilitator
edukator pembelajaran anak harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk memaksimalkan bakat anak sehingga dapat mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Guru dapat mengidentifikasi permasalahan anak dan memberikan solusi untuk memecahkan permasalahannya. Proses identifikasi anak dilakukan sejujur mungkin sebab proses identifikasi yang tidak akurat dapat menyebabkan kesalahan dalam pemberian pengobatan. Jika seorang anak diperlakukan dengan buruk, maka perkembangannya akan semakin menurun.